What's up ya, mohon izin forget the names man. Gimana kabarnya? Oke guys, kali ini gue bakal merangkum film yang cukup kocak banget nih. Film ini berjudul The Three Stooges. Film ini dirilis tahun 2012 lalu. Nah, film ini bakal menceritakan 3 orang anak yang dibuang ke panti asuhan. Dan mereka semua ini dirawat oleh para suster sampai dia dewasa. Dan suatu hari, panti asuhan tersebut memiliki hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka bertiga ini berusaha untuk melunasi hutang tersebut. Dan oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih aksi gokil mereka. Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan dan dirawat oleh para biarawati. Lalu di sini Suster Mary pun menghampiri mereka untuk berhenti bermain dan menyuruh mereka untuk mengerjakan tugas mereka masing-masing. Namun anak-anak tersebut sempat menolak karena mereka masih ingin bermain. Dan karena Suster Mary ini mempunyai sifat yang sedikit galak, akhirnya mereka pun takut dan menuruti perintah dari Suster Mary. Lalu tak lama kemudian, saat itu juga ada sebuah mobil yang melaju kencang menuju ke arah panti itu. Dan tiba-tiba mobil itu membuang sebuah tas besar ke dalam panti itu. Lalu mereka pun pergi begitu saja. Suster Mary yang masih berada di luar sedikit heran dengan isi tas itu. Dan karena penasaran, Suster Mary pun langsung membuka tas itu. Tapi tiba-tiba bedegam anjing. Ya, seketika muncul sebuah tangan anak kecil yang langsung meninju wajahnya sampai dirinya terpental. Lalu tiba-tiba keluar juga seorang suster lainnya. Dan ternyata ia melihat 3 anak bayi di dalam tas itu. Dan anak bayi tersebut memiliki penampilan yang cukup unik banget. Ya, bayi ini bernama Simo, Larry, dan juga si Curly. Lalu suster itu pun memanggil rekan-rekannya karena melihat bayi yang sangat lucu itu. Dan mereka pun ingin sekali merawat bayi itu. Lalu singkat cerita, 10 tahun kemudian, sikap aktif para bocah itu mulai terlihat. Dan 3 bocah ini jadi pemicu keresahan panti itu. Dan beberapa suster pun sudah tidak mau mengurusi mereka lagi. Lalu terlihat juga di sini Suster Mary sedang sakit gigi. Dan ternyata dia jadi bahan kenakalan trio buru-buru ini. Dan dirinya diikat di sebuah meja. Seolah-olah Suster Mary ini adalah pasien yang perlu penanganan. Dan mereka pun akan mencabut gigi Suster Mary. Lalu di sini Simo pun meminta temannya untuk mengambilkan obat bius. Dan ternyata obat bius itu adalah sebuah balok kayu. Dan Skelly pun langsung memukul palu tersebut tepat di kepala Suster Mary. Dan bedegam anjing. Seketika Suster Mary pun langsung pingsan. Lalu kepala suster panti pun tiba-tiba menghampiri kamar mereka. Lalu mereka pun membuat keadaan seperti tidak terjadi apapun. Lalu di sini scene berpindah saat sedang makan siang. Suster Rosemary memberitahu kepada kepala panti bahwa akan ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti itu. Lalu di sini Suster Ricarda pun menyarankan untuk menyembunyikan anak-anak lainnya, kecuali Mo, Larry, dan juga si Kelly. Karena para suster ini ingin sekali mereka bertiga yang dijadikan pilihan utama dari adopsi itu. Namun kepala panti tidak setuju dengan saran itu, karena setiap anak berhak diadopsi. Lalu di sini seketika Suster Mary pun datang dan ingin berhenti bekerja. Dan melihat keadaan Suster Mary, kepala panti pun berubah pikiran dan setuju dengan saran tersebut. Dan Suster Mary pun tidak jadi mengundurkan diri. Lalu singkat cerita, pasangan tersebut sudah tiba di panti. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Helter. Mereka sempat menanyakan anak-anak lainnya. Namun Suster Rosemary meyakinkan kalau hanya ada 3 anak di panti itu. Superior, may I have a glass of milk, please? Tapi di sini tiba-tiba muncul seorang anak yang bernama si Teddy. Dan dia pun meminta segelas susu. Lalu suster pun langsung menyuruh Teddy untuk masuk ke dalam barisan. Mereka berdua pun segera memutuskan pilihannya. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengadopsi Simo. Dan Mo yang akan berpisah dengan si Larry dan si Curly meminta sedikit kenang-kenangan dari mereka.
Lalu saat di perjalanan, orang tua asuh menetapkan hari itu sebagai hari ulang tahunnya, dan mereka meminta Mo untuk menyebutkan hadiah apapun yang diinginkannya. Lalu di sini Simo pun meminta kalau mereka harus kembali lagi ke panti untuk membawa kedua temannya. And you don't have to cost you a dime extra. Them two toy mites can bunk with me. Dan setelah melakukan pertimbangan, akhirnya mereka pun kembali lagi ke panti. Dan sesampainya di panti, mereka justru mengembalikan Simo dan memilih Teddy sebagai anak asuhnya. Dan di sini si Larry dan Skelly pun merasa senang karena Mo tidak jadi berpisah. Lalu sekarang cerita 25 tahun berlalu dan mereka pun diberi tugas oleh Suster Mary untuk memperbaiki lonceng. Namun pekerjaan mereka sampai saat ini tidak kunjung selesai. Dan saat Suster Mary menghampiri mereka di gudang, ternyata selama ini suara yang membuat seolah-olah mereka sibuk hanyalah suara dari sebuah rekaman. Dan justru mereka ini sedang menikmati tidurnya. Dan Suster Mary yang dibuat jengkel langsung membangunkan mereka dengan menjatuhkan tempat tidurnya. Dan bak, mereka pun bertiga diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya. The bell, you no good lazy bums! Lalu panti asuhan mereka pun kedatangan seorang pendeta yang bernama si Redlist. Pendeta itu ingin bertemu dengan kepala panti itu dan membicarakan suatu hal penting. Give them the news first. Lalu di sisi lain, terlihat anak laki-laki yang bernama si Pijel dan membawakannya sepiring keju untuk si Mop yang sedang sakit, maupun sangat senang menikmati keju itu. Namun saat mengetahui keju itu diambil dari perangkap tikus, maupun langsung segera membuangnya. Come on, Mer. No, I'm being a wuss again. Look, Pete. Lalu di sini si Pizer pun bercerita kalau ia sedang kesepian karena saudara kandungnya yang bernama si Wizard sudah diadopsi oleh orang lain. Dan si Pizer pun mengaku hanya memiliki si Mop sebagai temannya. Else we can do? Lalu sementara itu, pendeta Redlist memberikan surat untuk menyita panti tersebut. Lalu kepala panti pun meminta Suster Mary agar memberitahu hal ini kepada Simo, si Larry, dan juga si Curly. Lalu di sini terlihat si Curly datang membawa gergaji mesin dalam kondisi menyala, dan ia pun merasa kesulitan untuk membawa alat itu ke atas. Dan dia pun malah mengikat gergaji itu tanpa mematikannya. Dan pas dia naik, gergaji itu pun memotong satu persatu anak tangganya. Lalu saat Suster Mary menghampiri mereka, dia pun disambut dengan palu yang mengarah ke dirinya. Dan untung saja palu tersebut tidak mengenai dirinya. Tapi tidak sampai situ saja, Suster Mary pun harus terkena lonceng yang besar dan menimpa dirinya. Dan melihat Suster Mary yang pingsan, mereka pun turun untuk membantu. Tapi tangga tersebut sudah terbelah menjadi dua, dan mereka pun terjatuh dan menimpa Suster Mary. Lalu di sini pendeta Redlist juga menjadi korban kenakalan mereka. Lalu singkat cerita mereka pun akhirnya diberitahu kalau panti tersebut akan ditutup karena memiliki hutang yang mencapai $830.000. Dan satu-satunya cara agar panti itu bisa dibuka dengan melunasi hutang tersebut, itu pun hanya diberi waktu 1 bulan. Lalu di sini Simo, si Larry, dan juga si Kelly memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari uang. Mereka pun mendapatkan banyak support dari para suster dan anak-anak di panti tersebut. Mereka juga diberikan sedikit uang untuk modal hidup di kota. Namun belum apa-apa, nasib sial terus menimpa mereka. Lalu di sini scene berpindah terlihat sepasang kekasih yang bernama Sylvia dan juga si Meg. Mereka sedang berencana untuk membunuh suaminya Sylvia. Dan ternyata si Meg ini merupakan selingkuhan dari Sylvia. Namun mereka tidak berani melakukan hal tersebut. Lalu tak lama terdengar suara gandeng dari luar. Dan ternyata itu adalah si Larry, Simo, dan juga si Curly. Mereka sedang mempromosikan dirinya untuk mencari pekerjaan. Lalu tak lama kemudian Sylvia pun datang dan menawarkan mereka pekerjaan dengan bayaran yang sesuai.
Dan di sini sekalipun dengan polosnya menganggap kalau itu seperti pekerjaan yang membunuh. Tapi memang benar kalau mereka akan disuruh untuk membunuh suaminya Sylvia. Dan di sini juga seketika si Mac juga keluar dari mobil dan mengaku sebagai suaminya dari Sylvia. Dan akhirnya mereka pun setuju dengan kesepakatan itu. Dan di sini si Mac pun memberitahu mereka rencana pembunuhan itu. Dan di sini karena si Mac ini mengaku suaminya Sylvia, seketika dia pun langsung menderita oleh mereka ini. Mereka pun menganggap pekerjaan sudah beres. Namun di sini Sylvia malah marah dan pergi begitu saja. Nah, karena masih belum dibayar, mereka pun akhirnya mengikuti dia sampai ke rumahnya. Lalu di sini Sylvia pun mendapatkan kabar kalau si Mac ini belum meninggal. Dan Sylvia pun bilang kepada mereka bertiga kalau suaminya masih hidup. Dan akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Dan saat tiba di rumah sakit, mereka pun terlambat karena jam jenguk pasien sudah habis. Dan mereka pun meminta petugas resepsionis untuk mengizinkan mereka. Namun peraturan tetap berlaku. Mereka pun yang tidak kehabisan akal seketika menyamar menjadi petugas medis. Lalu di sini sekalipun disuruh untuk menanyakan kamar tempat si Mac dirawat, namun dirinya sedikit mendapatkan godaan karena penampilannya. Dan setelah berhasil mendapatkan nomor kamar itu, mereka pun bertemu lagi dengan resepsionis itu lagi. Dan mereka pun berlari dan bersembunyi di salah satu ruangan. Dan ternyata mereka masuk ke ruangan penyimpanan bayi. Dan staf ruangan itu menyuruh mereka untuk mengganti popok semua bayi tersebut. Dan seketika mereka pun mendapatkan sambutan indah dari para bayi tersebut. Mereka pun dikecingi oleh bayi-bayi itu. Dan justru hal tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi wahana bermain. Dan saat staf itu datang, mereka pun akhirnya kabur dari tempat itu.